Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan bab yang terakhir yang berjudul manajemen sistem file. Di sini saya akan menjelaskan manajemen file. Yang pertama, konsep berkas. Berkas adalah sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberi nama dengan disimpan di dalam secondary struct. Biasanya sebuah berkas mempresentasikan data atau program. Yang kedua, text file, yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Source file, yaitu urutan dari berbagai subroutine dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi yang diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekusi. Object file, yaitu urutan dari bit-bit yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Yang terakhir, executable file adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dijalankan oleh loader. Metode akses. Berkas menyimpan informasi. Apabila sedang digunakan, informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Akses sequential. Akses ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Akses langsung. Metode berikutnya adalah akses langsung atau dapat disebut relative access. Struktur direktori. Operasi direktori yang pertama mencari berkas, kedua membuat berkas, ketiga menghapus berkas, dan keempat menampilkan isi direktori, mengubah nama berkas, yang terakhir akses sistem berkas. Struktur direktori. Yang pertama direktori dengan struktur graph umum. Proteksi. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan memperbicarakan lebih mengenai sisi keamanan. Bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas, akses keluar yang tidak dikehendaki. Banyaknya saja ada berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan. Proteksi. Pendekatan pengamanan lainnya. Salah satu pendekatan lain terhadap masalah proteksi adalah dengan memberikan sebuah kata kunci, password, ke setiap berkas. Metode alokasi. Yang pertama, continuous election, ticket election, index election. Manajemen ruang kosong meliputi batch vector, linked list, grouping, counting. Implementasi direktori meliputi ada 3, direktori pada CV atau M, direktori pada MS atau DOS, direktori pada Unix. Efisiensi dan kinerja. Efisiensi, pengguna yang efisien dari ruang disk sangat tergantung pada alokasi disk dengan algoritma direktori yang digunakan. Kinerja, sekali algoritma sistem bekerja berkas dipilih, kita tetap dapat mengembangkan kinerja dengan beberapa cara. Kebanyakan dari disk collector mempunyai memori lokal untuk membuat onboard cache yang cukup besar untuk menyimpan seluruh teks sekejap. Jadi di sini saya menjelaskan recovery, pengecekan rutin atau disebut dengan backup dan restore, dikarenakan disk magnetik kadang-kadang gagal. Perawatan harus dijalankan untuk memastikan data tidak hilang selamanya. Oleh karena itu, program sistem dapat digunakan untuk backup data dari disk, tab mengetik, atau disk optik recovery dari kehilangan sebuah berkas individu. Jadi kalau kita tidak untuk membackup salah satu file, itu untuk penting dalam backupan agar tidak terjadi kehilangan data. Sekian, terima kasih penjelasan dari bab terakhir. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.